Dan di dalam perayaan Natal yang kedua di hari ini, Bapak Ibu dan Beta ketong semua diingatkan untuk bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini, katong harus selalu berlaku adil. Katong lalu harus terus berjuang membela keadilan itu bagi anak-anak kita, bagi kaum perempuan, bagi keluarga kita di tengah-tengah kehidupan di mana Bapak Ibu dan Beta ada. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Tapi sebelumnya mari katong berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami sehingga kami ada lagi di tempat ini. Kami telah memuji dan mempermuliakan nama-Mu lewat kebaktian di saat ini. Dan di saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Namun kami mohon Tuhan mau datang urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman yang kami baca dan kami dengarkan bersama, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai berakhirnya ayat yang ke-15 yang berbunyi penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah salam Natal kita. Shalom. Damai Natal selalu beserta kita semua. Semoga di hari Natal ini Bapak Ibu dan Beta ketong semua tetap berbahagia, penuh sukacita, dan ketong tetap merasakan damai. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Natal yang kedua di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penyingkiran ke Mesir. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, pada suatu malam Allah memerintahkan malaikat untuk memberitahu lewat mimpi kepada Yusuf supaya ia membawa anak itu serta ibunya dan lari ke Mesir, lalu tinggal di sana sampai Allah berfirman kepadanya. Sebab Herodes akan membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, dari perintah ini kita dapat melihat bahwa betapa marahnya Raja Herodes
ketika ia mengetahui bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, karena mereka tidak kembali lagi kepadanya untuk memberitahukan keberadaan Yesus yang sudah lahir. Dan rasa marah itu ia lalu balaskan dengan cara Raja Herodes menyuruh pasukannya untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kekejaman daripada Herodes ini memperlihatkan terjadinya ratap tangis di Rama. Tangis yang amat sedih, tangis yang amat memilukan dari para ibu yang anak-anaknya dibunuh. Dan tak ketinggalan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Rahel pun menangisi anak-anaknya sebab mereka pun ikut terbunuh. Dari kisah ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita melihat bahwa ancaman kekerasan yang mau dilakukan Herodes kepada Yesus, dan karena itu ketaatan Yusuf kepada Allah untuk membawa Yesus dan Maria lalu menyingkir ke Mesir. Ini adalah bentuk tanggung jawab Yusuf sebagai seorang suami, tanggung jawab Yusuf sebagai papa, tanggung jawab Yusuf sebagai orang tua untuk memastikan hak hidup anaknya dan istrinya. Dan tanggung jawab Yusuf kepada Yesus dan Maria itu terjamin, di mana Yusuf lalu membawa Yesus dan Maria menyingkir ke Mesir. Ancaman kekerasan penguasa Romawi sungguh nyata kepada Yesus, dan karena itu dihindari oleh Yusuf, supaya Maria dan Yesus menikmati hidup yang adil, supaya Yesus dan Maria menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, aman dan nyaman. Dan itulah tanggung jawab seorang suami, seorang ayah bagi istri dan anaknya. Secara khusus Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, lewat cerita daripada Yusuf ini, kita melihat di negara kita di Indonesia Bapak Ibu, dari catatan Komnas Perempuan tahun 2023 memperlihatkan bahwa ada banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak. Dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat dari tahun ke tahun. Baik yang dialami dalam kehidupan keluarga maupun yang dialami di tengah-tengah kehidupan masyarakat, namun juga di negara ini. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi dan sangat beragam bentuknya. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, verbal, ekonomi, sampai kepada kekerasan seksual. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita dapat melihat bahwa pelaku-pelaku kekerasan ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan korban. Apakah itu suami, apakah itu ayah, saudara, pacar, teman, dan lain sebagainya. Atau juga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat yang dilakukan oleh pihak lain, pimpinan atau penguasa. Faktor ini mau bilang kepada Bapak Ibu dan Beta,
Katong semua bahwa para korban yang lalu mengalami kekerasan itu bukan hanya lalu merendahkan martabat mereka, tetapi turut menghancurkan kehidupan dan hak asasi mereka sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Bapak Ibu dan beta katong semua terpanggil sebagai orang-orang percaya. Katong harus mengubah realita ini. Katong harus mengubah keadaan ini. Yaitu kekerasan itu katong rubah menjadi perbuatan baik. Baik itu sebagai gereja, sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dan institusi. Katong lalu harus saling menolong. Katong saling mengurangi dan mengakhiri kasus-kasus kekerasan ini. Dengan cara apa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, katong mesti menolong, mengakhiri, bahkan mengurangi kasus-kasus kekerasan ini. Yang pertama Bapak Ibu, katong mengurangi dan mengakhiri kasus-kasus kekerasan ini. Seperti katong lalu berpihak kepada korban. Katong juga mendengar mereka, merasakan apa yang mereka rasakan. Katong berjuang bersama dengan korban untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-hak mereka kembali. Itulah cara-cara yang katong bisa lakukan di seputar kehidupan kita ketika katong mendapati kasus-kasus kekerasan yang ada teristimewa terhadap perempuan dan anak. Dan di dalam perayaan Natal yang kedua di hari ini, Bapak Ibu dan beta ketong semua diingatkan untuk bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini, katong harus selalu berlaku adil. Katong lalu harus terus berjuang membela keadilan itu bagi anak-anak kita, bagi kaum perempuan, bagi keluarga kita di tengah-tengah kehidupan di mana Bapak Ibu dan beta ada. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, di dalam pembacaan ini kita juga melihat bahwa Herodes menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan rencana jahat, licik dan mengandung kekerasan. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk melindungi, menyelamatkan, dan merawat. Ia menggunakan kekuasaannya untuk lalu melakukan rencana jahat licik. Yaitu Bapak Ibu katong melihat bahwa Herodes dia menggunakan dia punya kekuasaan untuk mencegah Yesus sebagai raja untuk pada waktunya akan menggantikannya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, dari cerita ini juga mau bilang kepada Bapak Ibu dan beta bahwa katong tidak boleh berteladan dari apa yang dilakukan oleh Herodes sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa. Siapapun kita, baik dalam keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat, instansi tempat kita bekerja dan mengabdi. Karena apa Bapak Ibu? Hal-hal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kita harus belajar dan berteladan dari Allah. Di mana Allah menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melindungi Yesus dan Maria. Sama juga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Allah menggunakan kekuasaannya untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang adalah kaum yang sangat lemah. Dan sikap Allah ini menunjukkan
Bahwa kekuasaan itu seharusnya digunakan untuk melindungi. Kekuasaan itu harus digunakan untuk merawat dan membela hak-hak hidup semua ciptaan. Dan ini yang mesti Bapak Ibu dan beta teladankan dari Yesus. Bukan ketong punya kekuasaan. Bukan ketong terpanggil sebagai orang yang lalu melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Ketong lalu menyusahkan orang lain. Katong menggunakan katong punya kekuasaan itu untuk katong juga dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Katong tidak mau melihat kebahagiaan orang lain. Dan itu sangat ditentang oleh Allah. Bagaimana Bapak Ibu dan beta? Katong menggunakan katong pun kekuasaan, kepemimpinan yang Tuhan anugerahkan itu untuk mari katong melindungi orang lain. Katong lalu membela hak hidup orang lain. Jangan Bapak Ibu dan beta menjadi Herodes-Herodes zaman ini yang hanya menggunakan kekuasaan itu untuk lalu menjatuhkan orang lain, lalu menghancurkan kehidupan orang lain. Ingat Bapak Ibu bahwa kita melakukan kekuasaan-kekuasaan seperti Herodes berarti kita lalu membawa kehidupan kita untuk tidak lagi dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Secara khusus Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, dari cerita penyingkiran ke Mesir ini menjadi teladan bagi kita sebagai bapak-bapak di dalam keluarga rumah tangga kita. Di mana sebagai bapak-bapak di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, kita harus berteladan dari Yusuf. Bukan kita lalu berteladan daripada Herodes. Kita berteladan daripada Yusuf yang memiliki kekuasaan di dalam keluarga, tapi juga kekuasaan itu Yusuf gunakan untuk melindungi, merawat dan membela hak hidup anaknya dan istrinya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, beta percaya bahwa bapak-bapak yang ada di dalam jemaat GPM Tiakur ini akan sama dengan Yusuf. Di hari ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, di Natal yang kedua ini 12 orang anak akan dimeteraikan sebagai pewaris kerajaan Allah. Orang tua membawa anak-anak ini untuk dibaptis. Orang tua membawa 12 anak mereka ini untuk Tuhan. Orang tua, papa dan mama tapi juga para saksi bukan lalu hanya membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas membawa saja, tetapi orang tua siap mempersembahkan anak-anak ini untuk Tuhan. Untuk itu, orang tua punya tanggung jawab yang sungguh. Orang tua mesti memainkan peran penting di dalam seluruh proses membina, mengasuh dan mendidik anak-anak ini. Supaya anak-anak ini kelak mereka berjalan hanya di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari jemaat secara khusus orang tua yang membawa anak-anak ini untuk berjalan di jalan Tuhan. Yang pertama adalah bagi orang tua, tanamkanlah nilai-nilai iman Kristiani kepada anak-anak ini. Supaya apa Bapak Ibu? Mereka lalu hidup takut kepada Tuhan. Sebab ketika anak-anak ini mereka berjalan dan mereka bertumbuh takut kepada Tuhan, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang merugikan kita sebagai orang tua. Dan jangan sekali-kali
sebagai orang tua kita mengabaikan tanggung jawab ini. Ketika Bapak Ibu sebagai orang tua gagal dalam membina, gagal dalam mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak ini, maka percaya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, terkhusus orang tua, anak-anak ini akan menjadi ancaman bagi Bapak Ibu orang tua. Sebab apa? Sebagai orang tua, sebagai papa dan mama, kita adalah guru yang pertama dan utama di dalam keluarga. Kita adalah guru yang utama di dalam keluarga. Kita adalah orang tua di rumah. Di samping guru di sekolah, di samping majelis jemaat, di samping pendeta, orang tua memainkan peran penting untuk membina anak-anak ini. Dan Bapak Ibu percaya, sebagai orang tua ketika kita salah mendidik, anak-anak ini tidak akan berhasil. Anak-anak ini adalah masa depan gereja ini. Anak-anak ini adalah masa depan bangsa dan negara. Didiklah mereka dengan baik. Sesibuk-sibuknya kita orang tua, tapi jangan kita mengabaikan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Ingatlah sebagai orang tua bahwa salah satu unsur yang berperan bagi pembentukan masa depan anak-anak adalah orang tua. Dan oleh karena itu, lakukanlah tanggung jawabmu dan biarlah sebagai orang tua selalu meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk melakukan tanggung jawab ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 127, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kandang domba itu rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Orang tua dan saksi diundang berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan mereka pada jalan Kristus. Untuk itu kami pertama-tama bertanya kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk. Orang tua dan saksi tetap berdiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Kidung Jemaat nomor 304 baitnya yang pertama. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu.
Jemaat kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 304, baitnya yang keempat. Buatlah dia anakmu penuh. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran ini. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Kidung Jemaat nomor 101, baitnya yang pertama dan seterusnya. Alam raya berkumandang.
mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari anak Alfa Fadlolon. Shalom Bapak Ibu Jemaat.
Makasih Alfa, Tuhan berkati selalu. Mari Bapak Ibu semua ketun satu di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Allah yang mengasihi kami sebagai umat ciptaan-Mu. Bahkan Allah yang terus berkarya di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Kami datang kepadamu di pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang terus berlangsung di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Di mana Bapa di perayaan Natal yang kedua ini, kami bermohon kepadamu biarlah damai dan sukacita Natal itu tetap menjadi bahagian dan milik kami umat-Mu. Damai dan sukacita Natal itu tetap dan selalu kami rasakan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Teristimewa sebagai umat-Mu ini Bapa, tinggal beberapa hari lagi kami akan menutup tahun 2023. Seluruh kehidupan kami bawa dan kami taruh hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa terus ada bersama-sama dengan kami umat ini, melangkah bersama kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Sebab kami tahu sungguh Bapa bahwa kami tidak bisa melangkah sendiri, kami membutuhkan Engkau. Dan oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau tetap ada dan selalu senantiasa nyatakan kasih, kuasa dan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam perjalanan kehidupan kami umat-Mu, kami yakini sungguh Tuhan bahwa perjalanan yang penuh dengan berbagai tantangan, kesusahan dan kesulitan, namun kami tetap berdoa dan bermohon Tuhan berilah bagi kami umat ini sukacita dan kebahagiaan untuk kami terus melangkah Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu akan menolong, akan selalu memulihkan dan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami datang dan kami taruh seluruh hidup dan kehidupan kami umat Tuhan di dalam jemaat GPM Tiakur ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk segala perjalanan kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Bapa, tolonglah kami, berilah bagi kami hikmat-Mu agar supaya kami mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup yang kami alami dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami, antara suami, istri, orang tua, anak-anak. Bapa, kami juga berdoa dalam perjalanan kehidupan kami umat ini, dalam setiap rintihan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Biarlah Bapa, sendengkanlah telinga pengasihan-Mu, dengarlah kami umat ini dan jawablah kami dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kami, hanya seturut dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa bagi kehidupan kami umat ini Tuhan, dalam perjalanan hidup ini melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami, kiranya diberkatilah seluruh kehidupan kami, sebagai suami istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, dalam tanggung jawab kami untuk membina dan mendidik anak-anak kami. Semua yang kami lakukan sebagai orang tua hanyalah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi seluruh kehidupan anak-anak kami, Tuhan berkati mereka dalam seluruh pertumbuhan, pendidikan dan masa depan mereka. Kami taruh di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baik anak-anak kami yang ada di sisi kehidupan kami maupun yang jauh terpisah dari kami orang tua. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai dan pelihara seluruh kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, dari aras ketinggian-Mu,
Engkau tahu apa yang kami umat ini kerjakan untuk seluruh keberlangsungan kehidupan kami. Berkatilah kami dengan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan untuk keberlangsungan hidup kami ke depan. Bapa selalu beri bagi kami umat ini kekuatan, kemampuan, kesehatan dan hikmat. Lewat semua yang kami kerjakan, kami usahakan dan upayakan selaku umat-Mu di dalam jemaat ini. Biarlah Bapa berkati dan Bapa alirkan berkat-Mu yang melimpah-limpah di dalam seluruh kehidupan kami umat ini. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi janda duda anak yatim piatu yang ada dalam jemaat ini. Kiranya Bapa tetap memberkati seluruh kehidupan mereka. Segala yang mereka perlukan dan butuhkan di dalam kehidupan ini, Tuhan nyatakanlah semua itu dalam kehidupan mereka. Dan Bapa selalu senantiasa menepati janji-Mu bagi mereka. Bahkan kami berdoa bagi umat Tuhan yang sementara ini mengalami penderitaan sakit. Doa kami Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan para medis, bahkan alat-alat medis. Agar lewat semuanya ya Bapa, umat-Mu yang sakit boleh dipulihkan oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan yang sempurna yang hanya datang daripada-Mu. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi seluruh kehidupan kami sebagai para pelayan yang ada di dalam jemaat ini, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik kami sebagai ketua majelis jemaat, pendeta-pendeta jemaat, penatua diaken tua agama, pengurus unit wadah organisasi, semua badan pembantu pelayanan. Biarlah Tuhan mampukanlah kami semua, beri bagi kami roh kesetiaan, roh kesabaran dan roh ketabahan, bahkan roh takut akan Tuhan, untuk kami terus ada melakukan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah jemaat ini, teristimewa dalam melayani umat-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat sinodal, Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, bahkan di tingkat klasis, Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis, para sekbid dan semua pegawai. Dalam tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan tetap beri bagi mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan hanya dengan penuh takut kepada Tuhan. Bahkan Bapa, di dalam nama Yesus kami datang berdoa untuk pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, DPRD, bersama dengan semua jajaran yang ada dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka semua dengan kekuatan, kemampuan, kesehatan dan hikmat yang hanya berasal daripada Tuhan. Biarlah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka semua dapat mereka lakukan hanya dengan penuh takut kepada Tuhan. Teristimewa tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan hanya untuk kesejahteraan kami masyarakat di daerah ini dan juga untuk memajukan daerah ini. Kami berdoa untuk TNI Polri dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan selama perayaan Natal sampai pada tahun baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini. Doa kami Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhan tetap kuatkan mereka dan beri hikmat bagi mereka, agar seluruh tugas dan tanggung jawab ini Bapa dapat mereka lakukan sampai selesai dengan penuh segala baik. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih Bapa. Kami datang di saat ini, kami berdoa untuk ke-12 anak terkasih ini Tuhan, yang di hari ini mereka boleh dimateraikan sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kami bermohon Tuhan tetap memberkati seluruh kehidupan daripada ke-12 anak kekasih ini. Dalam seluruh pertumbuhan mereka, Tuhan tetap beri kekuatan dan kesehatan. Anak-anak ini tetap bertumbuh dengan sehat dan kuat hanya ke dalam pengenalan Tuhan Allah sendiri. Bahkan
Bapa, biarlah Engkau selalu dan senantiasa beri bagi mereka selalu apa yang mereka dambakan dan inginkan. Bahkan Bapa, biarlah dalam seluruh perjalanan kehidupan ke-12 anak ini, mereka akan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi orang tua melahirkan, Tuhan tetap memberkati mereka dalam tanggung jawab mereka, membimbing, mengasuh, membina bersama dengan para saksi. Biarlah tugas dan tanggung jawab ini dapat mereka lakukan bagi ke-12 anak kekasih ini, sehingga dapat berguna bagi masa depan anak-anak ini ke depan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua dalam tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, melimpahkan berkat-Mu melimpah dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih, dan kami berdoa bagi semua kami yang ada dalam kebaktian perayaan Natal di hari kedua ini. Diberkatilah seluruh kehidupan kami semua dalam membangun persekutuan beribadah di saat ini. Biarlah firman kebenaran-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami semua dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi kami dalam kami melangkah menapaki akan hari-hari kehidupan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, untuk seluruh perjalanan kehidupan kami umat ini, biarlah Bapa selalu senantiasa jauhkan dan singkirkan kami semua dari berbagai susah, celaka, mara bahaya, penyakit, maut, bahkan sampai pada kematian, bahkan tantangan, rintangan, cobaan, godaan dalam bentuk apapun. Tuhan, jauhkan dari kehidupan kami umat ini. Biarlah Bapa tetap bertakhta di tengah hidup dan kehidupan kami umat ini. Tutup bungkusi seluruh kehidupan kami umat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kasih dan setia-Mu selalu dan senantiasa menaungi dan melingkupi seluruh kehidupan kami. Dalam persekutuan yang kami bangun di saat ini lewat perayaan Natal kedua ini, kami juga berdoa bagi anak terkasih Ever Olivier yang di hari ini Tuhan boleh tambahkan setahun usia bertambah dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Biarlah Bapa tetap beri bagi anak kekasih ini kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Biarlah dalam hari-hari kehidupannya Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Bapa, di dalam nama Yesus, semua kami yang boleh ada terlibat dalam mendukung kebaktian di pagi ini, kiranya diberkatilah seluruh kehidupan kami semua. Semua yang kami persembahkan kepadamu di saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Lalu Bapa, di dalam nama Yesus, kami adalah manusia, kami terbatas, kami punya banyak salah dan dosa, dan oleh karena itu Bapa, kami mohon ampuni kami dan kasihanilah kami atas berbagai salah dan dosa yang kami lakukan. Tebus dan baharui seluruh hidup dan kehidupan kami. Lalu doa dan syukur ini Tuhan kami bawa hanya ke dalam tangan kasih Allah Bapa di sorga, sambil kami menyapa Bapa kembali dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Saya menjemput Bapak Ibu jemaat berdiri. Kidung Jemaat nomor 120 baitnya yang pertama, Hai siarkan di gunung. Lahirlah
Bapak Ibu Jemaat Baptisan Kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umatnya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Bapak Ibu, kebaktian kita selesai. Shalom. Bapak Ibu diminta duduk mengucap syukur.